Kasus aktif penyebaran COVID-19 di tanah air dinilai melandai beberapa waktu belakangan. Namun Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dan tidak lengah. Aktivitas masyarakat tetap harus dikontrol agar tidak terjadi kembali lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di sejumlah negara. Meski situasi pandemi di tanah air sudah menunjukkan perbaikan, Selasa 26 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa sejumlah negara kembali mengalami lonjakan kasus. Seluruh pihak terkait dan masyarakat diminta untuk terus waspada dan tidak lengah menerapkan prokes. Mengingatkan kita bahwa kita harus tetap pada posisi hati-hati, pada posisi waspada. Karena dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian. Sekali lagi terjadi kenaikan kasus dunia. Berdasarkan data World Matters pada 26 Oktober lalu tercatat kembali terjadi peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara. Di antaranya Amerika, Brazil, Inggris, Rusia, Turki, Prancis, dan Argentina. Rata-rata terjadi penambahan kasus baru di atas 5.000 hingga 10.000 kasus per harinya. Amerika bertambah 69.634 kasus, Brasil 13.424 kasus, Inggris 40.954 kasus, Rusia 36.000 kasus, dan Prancis bertambah 6.603 kasus. Lonjakan kasus per hari juga terjadi di wilayah Asia, seperti di India bertambah 13.508 kasus, Thailand 7.706 kasus, dan Malaysia 5.726 kasus. Sementara dari data Satgas COVID-19 yang dirilis BNPB pada 26 Oktober lalu, kasus positif virus corona di Indonesia bertambah 611 kasus, sedangkan pasien yang meninggal dunia bertambah 35 orang. Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PML sekaligus jubir vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kembali terjadinya lonjakan kasus di beberapa negara, gelombang 3 virus corona juga bisa terjadi di Indonesia, meski masih belum diketahui secara pasti kapan akan terjadi. Kalau kita melihat modeling yang dibuat oleh para epidemiolog itu bisa terjadi ya, terutama kalau kemudian kita tidak terus men-strolling atau menekan potensi-potensi untuk kemudian terutama bagaimana memastikan pergerakan masyarakat tadi terkendali pada level yang aman. Yang kedua adalah bagaimana mendorong protokol kesehatan itu betul-betul diterapkan secara baik. Kabid Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Hari Harmadi mengatakan, untuk mengatasi COVID-19 ini diperlukan kerjasama dari seluruh pihak, baik dalam penerapan prokes, peningkatan tracing, testing, dan treatment, hingga pelaksanaan vaksinasi. Perlu disadari oleh semua pihak bahwa pandemi belum berakhir. Sony menyebut walau sudah banyak masyarakat yang patuh dengan protokol kesehatan, sejak 3 Oktober lalu, ada sejumlah kabupaten dan kota yang disiplin prokesnya menurun. Artinya kabupaten kota dengan kepatuhan menjaga jarak yang rendah itu naik jumlahnya dari 7,86% menjadi 11,26% pada 17 Oktober dan naik lagi seminggu kemudian pada 24 Oktober menjadi 12,57%. Kalau kita amati memang paling banyak penurunan itu terjadi di wilayah Sumatera ya, terus kemudian ada sebagian Jawa, sebagian Kalimantan. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane mengatakan, peningkatan kasus terjadi sistematis dan tidak pernah terjadi secara mendadak. Menurutnya cukup waktu bagi pemerintah untuk melakukan contingency plan. Jadi, kalaupun ada peningkatan kasus, kita berharap bahwa itu tidak seburuk yang terjadi pada bulan Juni dan Juli. Tapi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah agar kematian tenaga kesehatan tidak banyak, dan yang kedua ketersediaan oksigen juga harus cukup sehingga orang-orang tidak sulit untuk jadi atau aktif. Rendahnya kasus aktif saat ini bukan alasan bagi seluruh masyarakat untuk menjadi lengah.
Sebaliknya, lebih antisipasif dan memahami pengelolaan tata cara berkegiatan yang baik, menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, serta terlibat dalam program vaksinasi menjadi jalan dalam mengendalikan dan mengakhiri penyebaran virus corona di tanah air. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.